Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua sahabat lantaran SMTV dimanapun Anda berada. Ya insya Allah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, pertama-tama mari kita panjatkan puja-puji syukur atas nikmat Allah, kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita dapat dijumpakan kembali melalui lantaran channel YouTube ya, lantaran SMTV, dengan tiada halangan suatu apapun. Kemudian yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua senantiasa menjadi golongan umatnya Rasulullah, baik di dunia maupun di akhirat, yang berhak mendapatkan syafaatnya beliau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Sahabat-sahabatku semuanya, pecinta lantaran SMTV dan saudara-saudariku ya, kakak-kakakku, abang-abangku, mbak-mbakku semuanya ya, om-omku ya, bapak-bapakku semua, ibu-ibu tanpa terkecuali. Di sini saya akan kembali membedah ya, membedah bagaimana caranya sih supaya amalan tersebut bisa manjur, bisa mujarab. Ini melanjutkan video yang dulu pernah SMTV upload ya, pernah SMTV berikan untuk saudara-saudariku semuanya, tapi sepertinya itu ada yang kurang. Selain itu juga nih, karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan itu ya, baik itu yang mengamalkan amalan dari lantaran SMTV maupun yang mengamalkan dari channel-channel lain atau yang dari guru-guru lain ya. Jadi banyak yang bertanya, kenapa kok nggak ada hasil-hasilnya, itu kenapa, padahal nggak 1, 2, 3 amalan sudah diamalkan. Begitu saudaraku ya. Di video sebelumnya ya, bagaimana sih caranya agar ajian itu mujarab ya, agar mantra itu manjur, itu bagaimana tipsnya ya. Di video sebelumnya sudah dijelaskan sama saya. Salah satunya adalah mengamalkan ilmu itu harus ada gurunya ya saudaraku ya. Jadi harus benar-benar mempunyai guru, dan guru itu yang benar-benar ahlinya, benar-benar menguasai ilmu tersebut. Jadi bukan guru sembarangan ya. Anda tidak bisa berguru lewat channel YouTube sembarangan. Anda tidak bisa berguru lewat Google. Anda tidak bisa berguru lewat koran ya. Jadi Anda harus benar-benar mencari guru yang notabene itu benar-benar guru ya. Jadi benar-benar orang yang hafal, orang yang tahu, orang yang ahlinya ya, orang yang menguasai ilmu tersebut ya. Mau mengamalkan boleh dari channel YouTube manapun boleh, tidak harus di channel lantaran SMTV ini enggak. Tapi minimal ya, meskipun itu lewat channel YouTube, minimal si pemilik channel YouTube tersebut mau berkonsultasi dengan para peminatnya ya, para penggemarnya, begitu ya. Tapi rata-rata ya, saya sendiri melihat ya, saya juga sering memantau ya. Memantau bukan untuk mencari titik salahnya daripada channel tersebut, itu bukan, tapi bagaimana sih orang lain memberikan amalan ini, sama atau tidak dengan yang saya berikan ya. Tapi di situ kadang, dan lebih banyak juga yang tidak diberi penjelasan yang detail saudaraku ya, tidak dijelaskan secara rinci. Jadi kalau orang Jawa bilang waton ya, angger gitu ya, asal-asalan ya,
asal-asalan ngasih amalan ini buat ini ya, amalan ini buat pelet nih, pasti mujarab, pasti manjur. Tapi begitu ada peminat, komentar saja kadang tidak dibales. Jangankan dibalas, di like aja tidak, apalagi memberikan akses untuk konsultasi langsung seperti nomor WA. Itu jarang yang ada, jarang yang berani. Karena mungkin yang memberikan amalan tersebut juga belum tentu menguasai ilmu tersebut. Dia hanya jiplak dari buku, dia hanya jiplak dari channel-channel yang lain, dia hanya jiplak dari Google. Itu juga bisa, saudaraku. Karena kebanyakan di channel-channel YouTube itu sekarang tuh yang dicari bukan masalah manjur atau tidaknya. Niat belum tentu juga niatnya untuk benar-benar untuk membagikan ilmu, tapi karena mencari viewer ya, mencari pemirsa supaya semakin banyak yang nonton, semakin banyak yang subscribe, otomatis di situ akan semakin banyak pula penghasilan. Jadi tidak memikirkan nasib daripada yang ingin mengamalkan tersebut, saudaraku. Jadi itu ya. Jadi harus ada guru yang jelas. Lalu harus hafal betul lafal-lafalnya, saudaraku ya. Di channel sebelumnya ya, di video sebelumnya saya jelaskan harus hafal lafalnya. Jadi lafalnya harus dihafalkan. Kadang seperti mantra atau ajian itu kan rata-rata bahasa Jawa ya kebanyakan ya, seperti Jaran Goyang, Semar Mesem, ada Mustiko Kencono, ada Kembang Jagat, itu rata-rata bahasa Jawa. Ya, kalau orang Jawa yang membacanya, yang menghafalkannya, langsung tahu dia apa sih terjemahannya, apa sih maknanya, apa sih artinya kan. Tapi kalau orang luar Jawa ya yang membaca nggak tahu, kadang membacanya aja salah. Makanya itulah fungsinya kita harus mencari guru yang tepat. Meskipun lewat channel YouTube ya ada, ya nggak masalah, cuman yang harus kita bisa konsultasi langsung dengan pemilik channel tersebut. Minimal ada nomor WA. Supaya apa? Supaya kita tidak salah dalam mengamalkan dan menghafalkannya, saudaraku ya. Misalkan tidak tahu apa sih artinya doa tersebut, bisa ditanyakan langsung lewat WA, karena ini privasi juga kan, ini pribadi. Jadi kalau lewat komentar YouTube kadang kan dibaca banyak orang ya, kita ada yang malu juga ya. Tapi kalau lewat WA kan bisa lebih mantep ya, lebih mantap, lebih jelas, lebih terang. Jadi begitu ya, saudaraku ya. Harus ada gurunya yang jelas, guru yang benar-benar menguasai dan harus hafal betul lafalnya. Lalu kemudian yang ketiga kita harus benar-benar tahu syarat rukunnya. Ya, itu harus tahu syarat rukunnya ya. Jadi kalau memang guru itu sudah menganjurkan kamu harus baca jam sekian, kamu harus menghadap ke arah sana ya, kamu harus membaca sekian banyak, berapa kali, kamu harus puasa, jangan bantah, jangan nawar, karena itu aturan ya, saudaraku ya. Itu sudah aturan, jangan nawar, ikuti saja syarat rukunnya, apa saja diikutin saja apa yang diberikan sama guru tersebut ya. Jadi jangan bantah, saudaraku ya. Kemudian harus benar-benar cari target yang tepat sasaran. Supaya tepat sasaran kita harus cari target yang enggak sembarangan juga. Ini bukan masalah cantik, masalah kaya, masalah apa, enggak, itu enggak masalah. Tapi kita harus melihat target itu siapa ya. Target itu siapa? Kalau target itu hafiz Quran, ya maaf kata saudaraku ya, kalau hafiz Quran sulit untuk ditembus ajian manapun, itu sulit, karena kodamnya Quran, karomahnya Al-Quran sudah membengkingi dia ya. Satu itu. Kedua, ada juga kan, entah itu cowok ataupun cewek, itu ada pagar gaibnya. Lah itu harus kita pelajari juga, harus kita lihat juga ya, ada pagar gaibnya juga sulit ditembus itu, saudaraku ya. Kadang si cowok tersebut atau cewek tersebut tidak merasa memagari dirinya dengan gaib tersebut, tapi ada pihak lain yang memagarinya. Seperti begini ya, saudaraku ya. Ini santai saja nih ngobrol santai saja ya, biar nggak salah paham. Jadi biar saudara-saudariku juga jelas ya, ini ngobrol santai. Contohnya, saya senang sama seseorang, saya suka sama seseorang, sama cewek ya. Lalu saya saya bacain mantra,
saya bacain doa, saya bacain amalan, saya ritualin. Begitu dia kena, saya merasa takut. Takutnya kenapa? Takutnya kalau suatu saat ada ilmu yang lebih tinggi dari yang saya amalkan, dia diserobot orang lain. Nah, karena dari ketakutan tersebut, maka saya berusaha gimana caranya saya pagari pakai amalan yang lain. Begitu saudaraku. Jadi supaya tidak bisa ditembus orang lain. Nah, itu harus kita lihat. Makanya apa sih fungsinya guru yang jelas? Ini di sini, ya. Ada nomor WA-nya, bisa konsultasi langsung. Ini salah satu fungsinya, ya. Jadi sebelum Anda mengamalkan, boleh dulu tanya-tanya sama gurunya. Nggak harus sama saya, nggak harus sama Lantaran SMTV, channel yang manapun, mau guru yang manapun silakan. Ini cuma tips saudaraku ya. Dan ini banyak terjadi, jadi banyak masalah, begitu loh. Jadi Anda tanya dulu sama gurunya, guru saya mau mengamalkan ajian yang dari guru, ya, dari ustadz atau dari gus atau dari kiai siapapun. Ini target saya, ini fotonya. Cobalah dilihat di terawang lewat mata batin guru. Kira-kira ada masalah enggak ke depannya? Kira-kira si cewek ini punya pagar gaib apa enggak? Lah itu fungsinya cari guru yang jelas itu begitu saudaraku maksudnya. Ya, bukan berarti saya ingin menjatuhkan channel-channel YouTube yang lain, tidak, sama sekali saya tidak. Itu rezeki mereka, cara mereka, ya. Jadi begitu saudaraku ya. Dan itu ini semua sudah saya jelaskan di channel di video YouTube yang sebelumnya, ya, yang sebelumnya. Lalu ada tambahan lagi, ya, ini perlu diperhatikan juga ini saudaraku, tentang niat, ya. Jadi pertama kali juga harus niatnya tuh harus betul, niatnya harus tulus, jangan karena dendam, jangan karena emosi, ya, jangan karena gengsi, jangan. Niatnya tulus, ya Allah saya ingin menginginkan si dia benar-benar jadi istri saya, jadi pendamping saya, mohon sama Allah. Makanya seringkali saya sampaikan, bertujuanlah, ya, tertujulah kepada Allah, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena semua yang bisa mengabulkan itu Allah. Tapi ya saudaraku ya, semua mantra, semua ajian, semua amalan itu ada syarat rukunnya, ada aturan-aturannya yang harus ditaati. Supaya sampai ke Allah itu bagaimana, itu ada cara-caranya. Dan jangan membantah apa yang diberitakan guru. Begitu saudaraku ya. Jadi jangan asal-asalan, ya, jangan asal-asal, niatnya harus betul. Lalu yang sering terjadi lagi ya ini ya, yang sering terjadi lagi, kenapa amalan tersebut sudah diamalkan tapi gagal, itu karena ada keraguan dalam diri Anda. Percaya atau tidak, karena ada keraguan dalam diri Anda. Anda ingin mengamalkan suatu amalan, entah itu dari YouTube atau entah itu dari minta dari orang pinter atau dari kiai atau dari ustadz, dari gus, ya. Tapi setelah Anda mendapatkan ilmu tersebut, dikasih ilmu tersebut, Anda ragu, ya, Anda ragu, bener apa enggak sih ilmu ini manjur? Malah pakai tanya juga sama gurunya, ini bener manjur enggak, reaksinya berapa hari Gus, reaksinya berapa hari Pak Ustadz, ya. Terus nanti kalau enggak manjur gimana? Itu udah menggagalkan itu. Karena keraguan Anda itu akan mengantarkan dalam kegagalan Anda. Begitu saudaraku ya. Jadi jangan sekali-kali ragu. Jadi harus yakin, mantep. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Gitu saudaraku. Jadi harus tegas ya. Aku mantep lah ngamal ini, yakin Allah ngabulin. Gitu aja. Ya saudaraku ya. Nggak usah pakai ragu-ragu, pakai tanya macam-macam, apalagi debat sama guru, jangan ya. Lalu yang selanjutnya apa? Adab terhadap guru, adab terhadap ilmu, ya. Jadi ngomong sama guru, minta sama guru, sama kiai, sama siapapun, pakai bahasa yang halus, yang sopan santun. Namanya juga kita mau minta, iya kan? Kita mau minta, itu pakai bahasa yang halus, ya, pakai bahasa yang sopan santun. Begitu saudaraku ya. Adab sama ilmu juga. Adab sama ilmu bagaimana? Setelah punya adab sama guru, ya sudah baik sama guru, sama ilmunya juga, sama amalannya kita juga harus baik saudaraku ya. Kalau kita mau menghafalkan ya syukur-syukur kita ambil wudhu dulu di tempat yang bersih. Jangan pas kita ke WC, ke toilet, ya, kita sedang buang air kecil, air besar,
kita ngafalkan di situ, itu sudah nggak ada adab juga, itu adabnya sudah nggak ada. Jadi adab sama guru harus dijaga, adab sama ilmunya juga harus dijaga. Begitu saudaraku. Makanya itulah fungsinya ya. Fungsinya kalau kita punya guru yang jelas, yang bisa berkonsultasi langsung. Meskipun sekarang ini kan seperti channel saya sendiri itu yang nonton bukan hanya orang Indonesia, bukan hanya orang Jawa Barat, Jawa Timur, dari luar negeri banyak. Makanya saya kasih akses untuk konsultasi supaya nggak keliru. Makanya sering saya sampaikan juga sama tamu-tamu saya, baik itu tamu yang langsung datang atau tamu yang hanya lewat WA. Jangan sungkan-sungkan, tanyakan saja. Saya sendiri tidak pernah membeda-bedakan tamu, saudaraku ya. Baik itu yang tamu datang dari luar negeri, yang datang dari daerahnya sendiri, baik itu tamu yang datang pakai mobil mewah atau yang naik angkot, naik ojek, semua saya sambut sama. Saya nggak pernah membeda-bedakan. Mau itu tamu yang mau mengamalkan yang gratis ataupun yang bermahar, itu semua saya sambut sama. Saya nggak pernah membeda-bedakan. Karena tujuan saya itu cuma satu. Saya berharap semua yang mengamalkan amalan yang ada di video SMTV ini, itu semuanya berhasil. Cuman itu harapan saya sama Allah. Jadi jangan salah sangka, saudaraku ya. Ada juga yang bertanya ini ya. Ini ada juga yang bertanya, Gus, dulu kan di video-video sebelumnya katanya amalan di SMTV ini semuanya gratis. Lah kenapa sekarang ada yang bermahar? Ya begini klarifikasi saya, penjelasan saya ya. Kalau memang mau yang gratis, banyak saya siapkan yang gratis-gratis, saudaraku ya. Tapi saya sendiri dulu mencari ilmu itu ada gurunya ya. Dan saya tidak mau melanggar apa yang sudah diwasiatkan sama guru. Kalau memang amalan tersebut itu boleh diberikan secara gratis, ya saya kasih gratis, saya nggak minta mahar. Tapi kalau ada syarat dari guru yang memang harus memakai mahar, ya saya harus bilang pakai mahar, karena itu memang syarat. Saya harus bilang A, kalau A ya saya bilang A, kalau B ya saya bilang B. Saya nggak mengurangi atau nggak mau berani menambah-nambahi apa yang sudah diwasiatkan dari guru saya. Sebab kenapa? Yang namanya ilmu, namanya ajian, mantra itu, saudaraku ya, memang ada tingkat-tingkatannya. Seperti kita sekolah ya, ada PAUD, setelah PAUD kita TK ya, setelah TK kita SD, SMP, SMA, lalu ke perguruan tinggi. Itu tingkatannya memang beda-beda. Jadi nggak bisa disamaratakan. Pelajaran anak SMA dikasih ke anak SMP, anak SMP kasih ke SD, nggak mampu, nggak nyampe. Begitu, saudaraku. Jadi ilmu itu juga ada tingkat-tingkatannya dan syaratnya berbeda-beda. Jadi ada yang memang gratis, ada juga yang memang harus pakai mahar. Apalagi kalau jenengan itu datang ke dukun ya, saudaraku, amit saya maaf sekali ya. Kalau Anda datang ke dukun ya, meskipun dukun itu tidak minta mahar, dukun itu tidak minta uang, tapi sekali Anda datang nggak ngasih uang, nggak ninggalin amplop, besok Anda datang lagi belum tentu Anda diterima. Misalkan diterima, belum tentu sambutannya akan baik. Itu kalau dukun, karena profesi dukun rata-rata memang buat pencaharian, buat cari makan, cari uang. Kalau di sini tidak, saudaraku. Di lantaran SMTV ini, pribadi saya tidak mencari makan dengan jualan ilmu. Cuman kalau memang yang gratis, saya kasih gratis. Nggak pernah saya minta mahar. Kalau memang itu aturan dari guru memang gratis. Tapi kalau harus yang bermahar, ya saya sampaikan harus bermahar. Meskipun saya sampaikan yang bermahar, saya tidak mewajibkan, tidak mengharuskan ya untuk Anda semua itu mengamalkan yang bermahar. Saya juga tidak memaksa. Mau diamalkan, diambil silahkan, atau kalau tidak ya jangan. Kalau Anda ada keraguan, jangan, saudaraku ya. Di sini tidak ada unsur tipu menipu atau ada unsur orang lain, enggak ada. Saya niatnya membagikan ilmu ya. Setelah saya timbang-timbang, saya pikir-pikir ya, dari kemarin kan saya kasih gratis terus. Yang bermahar juga banyak saya punya. Gitu loh. Daripada ilmu itu tidak bermanfaat pada diri saya sampaikan di sini buat Anda semua, buat saudara-saudaraku semua. Siapa tahu ada yang berminat. Begitu loh. Kalau memang berminat ambil, tapi kalau tidak berminat, ragu, jangan ya. Yang gratis pun seperti itu. Kalau Anda sudah ragu, jangan ya, apalagi yang bermahar ya. Kalau yang bermahar aja sudah ragu, jangan ambil, nanti tidak manjur, nanti yang disalah-salahin amalannya, yang disalahin gurunya.
Ini nggak manjur, guru ini bohong, ini guru ini penipu. Itu adab Anda sudah nggak ada lagi, bisa kualat. Begitu saudaraku ya penjelasannya. Jadi sebelum mengamalkan, mau ambil yang bermahar atau yang tidak, lebih baik konsultasikan dulu sama yang ngasih ajian tersebut, amalan tersebut. Kalau di lantaran SMTV ini, sudah SMTV siapkan nomor akses ya, nomor WA untuk konsultasi langsung. Ya, silahkan konsultasilah, jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu ya. Mau yang gratis, mau yang pakai mahar, saya sambut sama ya. Saya nggak pernah membeda-bedakan. Ini nggak pakai mahar, males bales, enggak. Ini maharnya cuma sedikit, santai aja lah balannya. Tidak saudaraku. Ini maharnya mahal nih, jutaan, ini harus saya istimewakan. Saya tidak pernah seperti itu. Mau yang gratis, yang mahar kecil, yang mahar besar, ambil yang ilmu tingkat biasa, yang ganas biasa seperti jalan goyang, seperti semar mesem, saya layani. Mau yang tingkat tinggi lagi, ada Musti Kekencono, ada Kembang Jagat, saya layani. Mau minta yang dari Al-Quran, yang dari sholawat, saya layani semuanya. Sama saya, bahasanya saya sama, logat saya juga seperti ini ya. Jadi nggak ada yang saya beda-bedakan, saya istimewakan, nggak ada. Jadi santai saja saudaraku. Mau ngambil yang gratis silahkan ambil gratis. Mau yang bermahar, kalau memang Anda punya nyali, ambil yang bermahar. Bedanya apa sih yang bermahar sama yang gratis, Gus? Kalau amalan tujuannya sama saudaraku ya, tujuan amalan itu sama, tapi ada tingkat-tingkatannya. Mungkin guru dulu membuatnya ya, yang gratis sama yang bermahar juga beda ritualnya. Begitu loh saudaraku ya. Dan mengasih mahar ini ya, kasih mahar, kasih target mahar itu juga nggak sembarangan. Itu guru dulu ya, guru dulu itu juga dapat wangsit ya, dari wangsit dapat wangsit. Ini harus pakai mahar, syaratnya harus begini. Kalau dulu maharnya nggak ada uang saudaraku ya, maharnya dulu pakai hewan ya, seperti kerbau, seperti sapi, seperti kambing. Berat kalau dulu ya, ingin punya amalan ajian seperti itu berat. Tapi kalau sekarang udah dipermudah ya, udah dipermudah, dan tidak harus langsung bertatap muka. Lewat WA juga bisa, telepon-teleponan juga bisa. Jadi kalau mau konsultasi ke saya nggak usah sungkan-sungkan, yang penting dengan bahasa yang sopan dan tujuannya baik ya. Jangan mencari-cari kesalahan orang lain, itu jangan saudaraku. Jadi penjelasan saya seperti itu ya, harus diperhatikan saudaraku semuanya ya. Harus cari guru yang jelas ya, harus hafal betul hafalnya ya, harus tahu dan ditaati pula syarat-syarat rukunnya ya. Harus cari juga target yang tepat sasaran, jangan yang hafal Al-Quran ya, jangan yang ada pagar gaibnya. Lah kalau hafal Al-Quran itu sulit ya saudaraku ya, tapi kalau cuma pagar gaib, kita bisa hancurkan dulu pagar gaibnya. Tapi kita juga harus lihat juga ya, harus kita lihat juga itu pagar gaib itu bagus apa enggak ya. Jadi kalau pagar gaibnya itu dari Al-Quran itu banyak juga, itu sulit dihancurkan. Tapi kalau cuma dari mantra-mantra itu semua ada solusinya, jangan khawatir saudaraku ya. Lalu niatnya juga harus yang benar, niatnya juga harus yang betul. Lalu kemudian juga kita tidak boleh su'ul adab sama guru, su'ul adab sama ilmu. Dan yang penting lagi, jangan sekali-kali ada keraguan dalam diri Anda, karena keraguan itu akan mengantarkan kegagalan dalam ritual Anda. Itu pasti, kalau Anda saudaraku pasti gagal. Itu jelas saudaraku ya. Jadi seperti itu penjelasan saya. Mau yang gratis, mau yang mahar murah, mau yang mahar tinggi, mau ilmu yang biasa, yang standar, yang tengah-tengah, yang tingkat tinggi, yang ganas, semua kita siapkan. Tergantung nyali Anda, tergantung keinginan Anda, tergantung seberapa besar keinginan Anda untuk menggapai si target Anda. Begitu saudaraku. Jadi kalau ada yang kurang jelas, tanyakan langsung lewat WA saya, silakan ya, 24 jam on. Kecuali pas sholat memang saya enggak, waktu-waktu sholat, waktu taraweh, HP saya tinggal. Jadi misalkan kok saya telat membalasnya, ya maaf ya saudaraku ya. Selain saya tinggal ibadah, kadang saya ada kegiatan di pesantren ya, saya ada kegiatan ngajar pesantren, itu pasti saya nggak megang HP ya. Jadi begitu penjelasan dari saya saudaraku, kurang dan lebihnya mohon maaf. Kalau ada
ada yang kurang jelas, tanyakan langsung sebelum mengamalkan biar nggak sia-sia. Begitu saudara ya. WA-nya saya taruh di link deskripsi di bawah, tolong dicatat. Kalau Anda membutuhkan silahkan konsultasi ke saya, tapi kalau Anda tidak membutuhkan, abaikan saja ya, karena saya jelaskan di sini saya ingin membagikan ilmu, bukan untuk menjual ilmu ya. Jadi jangan salah paham, mahar ini berarti Gus Hadi ini yang punya channel ini lagi cari makan ini, lagi jualan ilmu. Jangan sampai berpikiran seperti itu. Ada penjelasannya ya. Mahar itu sudah ditentukan dari guru-guru terdahulu. Cuma nominalnya memang beda zaman dulu sama zaman sekarang. Yang namanya mahar itu tergantung gurunya ya. Gurunya itu dapat dari gurunya ya. Jadi ada wasiat dari gurunya, turun temurun seperti itu saudaraku ya. Jadi kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.